akhirnya mencapai finish mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kira-kira bisa memperkenalkan diri dulu, Bang. Silakan. Baik, kalau pribadi saya nama asli dari lahir pemberian orang tua itu Tony Sutisna. Waktu dibaptis ditambah Gideon. Saya dulu menjadi pengikut Yesus itu sekitar usia 20 tahun, letaknya posisinya di Jayapura. Di Jayapura, Papua. Pada saat itu saya lagi kerja di sebuah hotel, di salah satu hotel. Setiap hari seorang penginjil orang Cina selalu menginjili saya. Dan kurang lebih sekitar 6 bulan kemudian saya juga menerima, dan akhirnya saya siap dibaptis pada saat itu karena dia selalu meyakinkan saya tentang hal-hal kerohanian di dalam Kristenan ya. Sekitar 2 tahun saya mempelajari Alkitab itu, akhirnya saya juga menjadi penginjil nih pada saat itu kan. Dan terbukti dengan penginjilan saya itu, saya juga diberkahi dengan karunia, diberkahi dengan pandai berbicara lah istilahnya ya. Dan hasilnya juga ada buahnya, buahnya juga banyak yang saya sudah masukkan gitu, tapi saya tidak membaptis ya. Saya tidak membaptis, tapi saya serahkan kepada gereja-gereja terdekat gitu, atau gereja-gereja yang karismatik lah gitu, gereja-gereja karismatik yang kan beda nih, gereja karismatik baptisan air dicelup, kalau gereja yang lain kan ada yang dipercik ya. Nah, gitu. Itu salah satu pengalaman saya setelah saya pulang lagi ke tanah Jawa. Ya saya ditolak lah, otomatis ya oleh keluarga ini, saya injili keluarga tapi mereka nolak saya. Dan setelah saya dengar Ustadz Kaimana awalnya, Kainama, Ustadz Kainama salah satu mantan pendeta. Iya Kaimana. Ya Ustadz Kainama ya. Cara pembicaraannya bagus gitu. Terus juga logikanya masuk gitu, karena disertai dengan bahasa aslinya kalau dia dakwah gitu kan. Akhirnya ya saya ngambil kesimpulan, oh iya benar ternyata bahwa hal yang saya lakukan kemarin itu salah. Ditambah lagi saya suka dengar juga Pak Abang Juma nih, Pak Ustadz Zulkifli ini. Pak Ustadz Zulkifli kan kalau perjumpaan wah berapi-api gitu ya. Berapi-api, semangatnya bagus sekali gitu. Dan itu juga membuat logika saya juga semakin cerah gitu, terbuka gitu. Oh benar ya saya bilang, apa yang saya pelajari ini ternyata salah gitu. Dan saya lakukan lagi lah, saya mantapkan kembali ke ajaran Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa beliau ini membicarakan bahwa Kristus itu adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan memang saya pelajari di Alkitab juga, memang benar kenyataannya seperti begitu. Gitu. Dan hanya ditambah-tambahin saja, gitu. Kata-kata menjadi Tuhan itu hanya ditambah-tambahin saja. Gitu. Begitu mungkin Bang Ali. Oke. Saya berikan ke audiens, ada yang ingin bertanya. Tentu pertanyaan kalau bisa sebijak mungkin. Silakan, ada yang mau? Silakan. Baik. Ya. Saya mungkin bertanya ke Bang Juma ya. Iya, boleh. Ini mengenai persepsi penciptaan manusia. Mungkin di Al-Quran saya juga lupa gitu, tapi saya pernah ingat bahwa Adam diciptakan dari tanah, lalu kami tiupkan ruh kami. Begitu ya Bang ya? Iya. Iya, betul. Begitu. Kalau di Alkitab mungkin juga ada ya seperti begitu ya? Iya. Pertanyaan saya Bang,
apakah ruh dari kami itu ruh yang diciptakan atau ruh Allah sendiri itu Bang yang masuk dalam tubuh Adam. Nah, sehingga diperintahkanlah seluruh malaikat yang pada saat itu mungkin ya saya ingat yang pada saat itu raja malaikat itu adalah Dajjal itu sendiri atau Ijajil itu sendiri atau Lucifer mungkin di dalam bahasa Alkitabnya mungkin ya, sehingga dia tidak mau tunduk. Apakah dia tidak ngeh? Pertanyaan saya, apakah ruh itu diciptakan atau ruh Allah sendiri sehingga semua malaikat harus sujud? Sebab pertanyaan saya, tidak boleh orang itu sujud kepada makhluk lain ataupun itu Adam, kecuali kalau tidak ada sesuatu yang yang tidak ada sesuatu yang ada di diri Adam itu yang terbaik gitu. Begitu Bang. Oke. Pertanyaannya ini ditujukan kepada saya. Jadi dalam Al-Quran itu diterangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'isa sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Nah, pertanyaan abang saya ini, apakah itu roh ciptaan atau roh Tuhan itu sendiri? Jelas itu adalah roh ciptaan. Karena kata roh itu adalah kata yang disandarkan kepada sang pemilik. Contoh misalnya, baitku, bait Allah. Kalau dikatakan roh Allah itu adalah Allah itu sendiri, maka kita harus siap menerima bahwa bait Allah artinya bait itu adalah Allah itu sendiri. Berarti rumah itu adalah Allah itu sendiri. Atau dikatakan hamba Allah. Berarti hamba ini adalah Allah itu sendiri. Tentu tidak bisa. Berarti roh Allah itu adalah roh ciptaan Allah. Hamba Allah artinya hamba ciptaan Allah. Bait Allah artinya rumah ciptaan Allah. Tidak bisa kemudian apa yang dinobatkan kepada Allah, yang disandarkan kepada Allah adalah Allah itu sendiri. Nah, saya kira seperti itu jawaban saya. Jadi roh yang diberikan kepada Adam itu adalah roh ciptaan. Roh yang berasal daripada Allah. Nah, kemudian kenapa diperintahkan untuk bersujud? Sebenarnya ketika dikatakan lahu sajidin, itu perintahnya bukan sujud menyembah, tetapi itu adalah perintahnya untuk tunduk menghormat kepada Adam. Bukan berarti dia itu adalah sesuatu yang di mana malaikat itu diperintahkan untuk menyembah, tapi sujud menghormat untuk memberikan pembuktian bahwa Allah itu betul-betul sempurna di dalam menciptakan Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika kemudian Allah belum menciptakan Adam, Allah terlebih dahulu menyampaikan kepada para malaikatnya, wahai malaikat, wahai makhluk langit, saya ingin menciptakan untuk mengisi bumi. Namanya manusia, namanya Adam. Malaikat ini kemudian mengatakan apa? Kok bisa kamu menciptakan sementara kami kan sudah ada. Kami taat kepadamu. Sementara kalau kau ciptakan lagi makhluk untuk mengisi bumi, katakan ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya hal ini terkait dengan penciptaan ini, terkait dengan adanya Adam untuk mengisi bumi ini, aspek-aspek yang terkandung di dalamnya dan apapun komponen yang termuat untuk Adam, keturunannya, kemudian tujuannya ada, untuk apa ia ada dan akan kemana mereka, pengetahuanku lebih tinggi daripada kalian. Nah, karena itulah kemudian diperintahkan, menghormatlah kalian kepada ciptaanku yang sempurna ini. Kecuali iblis. Illa iblis, mereka ikrar untuk bersujud, untuk menghormat kepada Adam. Apa pembuktiannya? Dia mengatakan, aku nggak mau sujud. Derajat saya lebih tinggi kok daripada mereka. Jadi bukan menyembah. Dalam arti kata antara Tuhan dan makhluk, tetapi sujud di sini adalah menghormat, tunduk kepada perintah Tuhan, untuk kemudian memberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam. Saya kira begitu, Bang. Baik, Bang. Mungkin gini, Bang. Anda butuh
Sebentar, mungkin butuh data dari Bible, saya boleh kasih. Nanti dulu Bang, sebentar. Oke, sip. Begini, Allah mengeluarkan ruh dari pribadinya, atau yang abang bilang tuh ciptaannya, gitu kan. Berarti kata ciptaan itu sederajat dong dengan para malaikat ya. Betul. Sederajat dengan malaikat. Ruh itu sederajat dengan malaikat kedudukannya gitu. Nah, lalu dimasukkan ke dalam tubuh Adam. Pertanyaan saya, kenapa Allah harus merintahkan kepada malaikat untuk kata sujud itu sendiri, atau patuh lah, kata yang lebih netral mah patuh kepada Adam sendiri. Sedangkan kan kita tahu sendiri bahwa tidak ada yang harus dipatuhi kecuali Allah itu sendiri, gitu loh. Ini pertanyaan yang membingungkan saya. Kenapa Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk patuh kepada Adam, sedangkan tidak boleh ada ilah lain, gitu loh. Di dalam alam roh lah ini ya, di dalam alam roh para malaikat, gitu kan. Tidak boleh ada sesembahan lain yang wujudnya apapun, baik roh maupun kasat mata. Sedangkan Adam ini adalah kasat mata, gitu loh. Kenapa dipermuliakan manusia itu dibandingkan oleh para malaikat? Gitu. Malaikat itu harus sujud, berarti kan manusia lebih mulia dibandingkan para malaikat. Pertanyaan saya, kenapa itu lebih mulia? Sedangkan tidak ada yang lebih mulia lagi kecuali Allah sendiri, gitu loh Bang. Baik Bang, silakan. Baik, jadi gini abangku, terkait dengan sujudnya para malaikat kepada Adam alaihissalam, itu bukan dalam arti kata ketaatan kepada Adam. Nah, inilah indahnya kalau kita mengkaji Islam itu dari kitab sucinya. Jadi ketika dikatakan wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam, siapa yang memerintahkan? Allah. Nah, sebagai hamba yang taat, ketika Allah memerintahkan, maka hukumnya wajib mereka kemudian mengikuti perintah itu semata-mata untuk menghormat kepada Adam, bukan untuk menuhankan Adam. Nah, kita manusia ketika diperintah oleh Tuhan, lalu kita membangkang atas perintah itu, maka kita masuk dalam kategori iblis, orang yang ingkar. Malaikat ini adalah makhluk-makhluk yang suci. Kemudian wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, ini gambaran sangat jelas. Jadi ketaatan kita kepada Allah betul. Nah, justru kemudian malaikat ini menunjukkan ketaatannya dengan adanya perintah itu. Ketika ada perintah sujudlah, menghormatlah kalian kepada Adam, maka seketika malaikat ini sujud menghormat kepada Adam. Jadi bukan taat menyembah kepada Adam, tidak. Baik Bang. Hilang suaranya. Kemut. Ya, halo. Bukan Pak Bang Juma. Sebenarnya sih saya sendiri belum selesai tadi meminta informasi atau kisah perjalanan hidup Pak Tony. Kalau bisa sih di sini ada diberi kesempatan kami jamaah di sini untuk bertanya ke Mas Tony sebagai narasumber, bisa ya? Boleh Bang. Boleh ya. Jadi silakan selesaikan dulu sama Bang Juma, monggo. Baik. Bang, saya kalau ada telepon masuk, suara saya nggak kedengaran kan? Ya, nggak apa-apa, diulangi aja. Soalnya pakai HP saya. Ya, lanjut. Iya, jadi gitu, Bang. Yang saya paparkan tadi itu kayak begitu. Baik, Bang. Mungkin begini, Bang. Berarti di dalam konsep itu, pembicaraan di saat itu, berarti kedudukannya ada Adam, ada malaikat ya, Bang ya? Atau gimana itu konsepnya itu? Apa di saat itu, di tempat itu, adakah Adam, apakah adakah malaikat di situ? Dua jenis makhluk ini ada posisinya. Pada saat Allah berbicara, terus bagaimanakah Allah berbicara kepada malaikat? Apakah Allah melihat malaikat melihat Allah apa tidak? Jadi cara Allah berbicara kepada malaikat. Gimana Bang? Sorry, saya nggak dengar baik tadi. Silakan. Diulang. Begini.
pada saat konsep Allah berfirman kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, apakah di lokasi itu ada dua makhluk, yaitu Adam dan malaikat? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara Allah berbicara kepada malaikat? Apakah malaikat itu bisa melihat Allah atau gimana gitu, Bang? Iya, baik. Pertanyaan yang bagus. Ya. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu, Rasulullah Muhammad SAW ketika pertanyaan diajukan kepada beliau terkait dengan wujud Allah, maka itu dikatakan jangan engkau memikirkan tentang wujud Allah, ya, tetapi berpikirlah tentang kekuasaan, tentang ciptaannya. Esensinya jangan kemudian dipikirkan. Nah, sama dengan pertanyaan sahabat saya, apakah malaikat melihat Allah pada saat itu? Nah, kalau dia lihat dalam wujud apa, kan gitu ya. Nah, Betul. itu tidak diterangkan di dalam Al-Qur'an bahwa kemudian malaikat melihat Allah dalam wujud seperti ini. Yang disampaikan oleh Al-Qur'an bahwa ada percakapan dari Allah kepada makhluknya. Makanya dikatakan ketika. Artinya Al-Quran menceritakan tentang satu proses yang terjadi pada masa itu. Wa iz qala. Ya. Ya, halo Bang. Sorry Saya Bang, ada telepon masuk kalau gitu. ada telepon masuk. Ya, lanjut Oke. aja, nggak apa-apa. Adinda Tahta mungkin bisa ditambahkan sebentar. Saya angkat dulu kayak yang penting ini, udah 2 kali. Boleh ya? Kalau bisa ditunda dulu itu aja penjelasannya Bang Joma sampai Bang Joma menunggu waktu. Saya mau meminta latar belakang Pak Tony dulu. Di break dulu ini untuk Bang Jomanya ya. Karena Siap, Bang. Siap. biar teman-teman atau jamaah di sini bisa kenal lebih dekat dulu dengan Pak Tony. Kan gitu ya. Ngopi dulu, Bang. Ya, sambil dulu, ngopi Bang, santai Bang. Di Makassar di mana Bang? Bukan di Makassar, Bang, di kota Tasikmalaya Oh, saya. sekarang Anjen teh di Tasik, sami-sami abdi mah di Cianjur. Oh, di Cianjur, Ya. Cakat katanya. Ya, enggak. Ini Bang, Pak Tony kapan mualaf Bang? Oh, tadi malam kan waktu sama Bang Juma kan. Jadi saya mengatakan dia baru 1 hari ini, tapi belum ini juga, belum mengucapkan gitu kan. Oh, baru belum. Saya malam saya tadi kontak Bang Juma. Lewat saya dengar pembicaraan Bang Juma di YouTube dengan Neten Masako itu. Nah, Neten Masako itu kan ngasih nomor WA ke Bang Juma ya. Nah, begitu, saya pikir saya ingin ketemu lah, karena ini kan saya tidak pernah cerita kepada siapapun ya Bang ya. Iya. Jadi saya tangkap nomornya Nathan Masako, saya tanya kepada beliau ini, adakah nomor Bang Juma itu? Ada Bang. Beliau ngasih saya, ini nomornya Bang. Begitu saya kontak langsung Bang Jumanya, saya WA. Iya. Jadi termotivasi dengan beberapa pendakwa kita ya Bang Joma, Kainama dan yang lain ya, akhirnya terinspirasi untuk menghubungi Bang Joma ya. Gitu ya. Lebih tepatnya menyadarkan Bang. Iya. Bukan terposisi, menyadarkan saya dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para tuntunan Allah ini sendiri ya, atau Bang Joma atau lainnya, untuk memberikan saya inspirasi, akal saya terbuka gitu loh Bang. Iya. Jadi pada dasarnya Anda Pak Tony belum, nggak apa-apa, ada mobil lewat, nggak apa-apa, santai. Jadi Pak Tony belum resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat ya? Belum pernah di hadapan Ustadz gitu. Mungkin Abang bisa bimbing saya tuh gimana? Mudah-mudahan nanti atau sebelum kita mendalam itu, bagaimana kalau bersedia kayak di sini gitu loh, biar disaksikan semua jamaah di sini gitu Bang, supaya kita nggak
Enggak nanti disangka kita ini ada rekayasa begitu. Oh, insya Allah Bang, insya Allah nanti kalau ada Sekarang, waktu. sekarang bisa apa gimana Bang? Di mana nih Bang? Di sini aja Bang. Oh bisa Bang. Bisa ya. Baik, siapa yang bisa membimbing nih? Ustadz Lata atau Ustadz Juma? Ustadz Juma udah siap? Oke, sorry, Iya. maaf. Namanya saya di kantor ya. Kantor banyak ini teleponan sahabat. Dibimbing Bang Juma, soalnya Gimana? beliau belum mengucapkan 2 kalimat syahadat ternyata. Dia maunya di depan Bang Juma yang langsung membimbing beliau. Silakan Bang Juma. Tapi pertanyaan tadi belum kelar Bang. Gimana? Syahadat dulu? Syahadat dulu lah. Ya, syahadat dulu aja Bang gitu. Oke, baik. Gimana? Teman-teman ada yang mau bimbing atau saya sendiri gimana? Bang Juma ya, Bang Juma. Oke, baik. Sebelum sahabat saya ini Bang Tony Sulistina kemudian bersyahadat di depan kita semua, saya mohon maaf, saya harus minta kesaksian Abang akan keyakinan Abang terhadap kebenaran Islam dulu. Bisa nggak Abang paparkan kok bisa yang tadinya misionaris, pengakuannya sudah memurtadkan ratusan orang, kemudian tiba-tiba hadir, lalu kemudian minta untuk dialog, lalu hari ini minta disyahadatkan. Bisa nggak Bang yang bisa membuat kita itu semakin yakin terhadap kebenaran Islam gitu Bang? Boleh Bang ya? Baik Bang. Baik Bang. Yang pertama, ketika Nabi Isa itu berdoa, ya Allah, permuliakanlah hamba-Mu ini. Begitu ya Bang ya? Iya. Ada ya di Alkitab itu kalau nggak salah itu. Iya. Bapa, permuliakanlah aku seperti aku mempermuliakan Engkau. Nah, kalimat ini tidak ada satu pernyataan pun di alam dunia ini yang bisa mengatakan mempermuliakan Isa. Gitu. Hanya saja yang bisa mempermuliakan Isa itu yaitu Paulus. Gitu loh. Dengan matinya dia di kayu salib, maka dia menjadi Tuhan. Berarti kan dipermuliakan oleh siapa? Oleh Paulus itu sendiri. Gitu loh. Yeah. Nah ini kan tidak mungkin, tidak mungkin kok manusia Yesus ini dipermuliakan oleh Paulus menjadi Tuhan. Begitu. Memangnya siapa nih Paulus? Saya bilang kan begitu di dalam Efesus itu kalau nggak salah ya. Saya lupa lagi, saya tidak ada Alkitab. Tapi sekitar kurang lebih begitulah bahasanya. Karena di dalam Alkitab itu yang hanya mempermuliakan Kristus itu yaitu Paulus itu sendiri dengan menduduki derajatnya menjadi Tuhan, begitu Bang. Iya. Nah itu kan tidak masuk akal bagi saya gitu. Kenapa kok Tuhan itu diangkat oleh manusia gitu? Untuk menjadi Tuhan kok harus dihabiskan menjadi manusia gitu. Nah ini gitu yang membuat saya bimbang gitu. Karena lah tidak mungkin, mustahil lah bagi manusia kok ngangkat Tuhan. Emangnya siapa dia gitu lah kan. Kok pencipta langit dan bumi diangkat oleh manusia. Begitu Bang. Kurang lebih begitu garis besarnya gitu ya. Mohon izin, boleh bertanya? Waalaikumsalam. Belum waktunya bertanya. Belum ke jamaah. Sabar. Siap. Sabar. Lanjut Bang Juma. Iya, jadi pada intinya kita ada dalam pemahaman yang sama bahwa sehebat apapun Yesus itu dia hanyalah manusia yang dilantik kemudian berdasar terhadap Kisah Para Rasul 2 nomor 36 dan juga Roma 14 nomor 9 bahwa dia harus mati bangkit untuk menjadi Tuhan kemudian. Jadi betul yang melantiknya menjadi Tuhan itu adalah Paulus itu sendiri. Kita tidak bisa menemukan di dalam data yang ada di dalam kitabnya teman Kristen bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan pencipta itu sendiri. Jadi itu yang mendasari ya Bang ya. Tapi bukankah kemudian betul sekali. Iya, bukankah kemudian selama sahabat saya ini, selama Abang ini menjadi misionaris, Anda dirangkul dengan ekonomi, dirangkul dengan duniawi, dirangkul dengan materi, bukankah itu kehidupan yang sudah mengenakkan abang saya ini dengan adanya fasilitas yang diberikan selama ini? Bisa dengan mudahnya itu semua dihilangkan untuk menjadi seorang muslim yang dimana muslim itu syarat dengan aturan-aturan. Itu gimana Bang? Begini Bang,
Kalau kita berbicara tentang rasa takut di dalam hati kita terhadap penciptaan kita, itu tidak ada artinya, Bang, yang kayak gitu. Untuk urusan dunia itu tidak ada artinya, gitu. Karena asalnya di dalam hati saya udah rasa takut, Bang. Gitu. Takut tentang kematian, bagaimana saya nanti kelak di akhirat, begitu kan? Jadi, kalau saya tidak posisi saya itu tidak benar, kehidupan saya di dunia ini yang menentukan saya di dunia ini bagaimana saya nanti di akhirat, begitu, Bang. Halo. Ya, Bang Juma ada telepon kemungkinan. Ya, begitu mungkin Bang Andi. Iya. Secara garis besarnya. Tapi dulu Abang di daerah timur ya? Apa di Betul. daerah Jawa Barat? Di daerah timur, Bang. Daerah timur. Tapi betul abangnya udah banyak memurtadkan umat Islam ya? Betul, banyak, Bang. Dengan cara seperti apa, Bang? Kalau boleh ceritakan, Bang? Kalau saya cerita dengan cara... Bisa didekat mic-nya, Bang, agak angkat naik. Dengan cara penginjilan, dengan cara pengobatan, Bang, gitu. Karena kan disertai dengan adanya karunia-karunia, Bang, ya. Iya. Kalau orang sakit begitu kan, gitu, penyembuhan atau bagaimana gitu. Begitu mungkin, Bang. Ya, sebelum bertanya terlalu ke dalam, sebaiknya Bang Juma dulu menyelesaikan permintaan abang sendiri yang minta untuk disyahadatkan sekarang supaya kita lebih akrab tanya jawab, karena abang ini masih belum menjadi seorang Islam nih, Muslim nih sekarang, gitu ya. Baik. Ya silakan Bang Juma. Baik, sahabat-sahabat sekalian, disaksikan oleh beberapa tim dari ZCZ, di mana ZCZ ini adalah sebuah yayasan yang memiliki keabsahan legalitas jelas ya dari pemerintah. Dan juga kemudian beberapa guru kita yang ada di sini akan menyaksikan sahabat kita, saudara kita, Bang Tony Sutisna, untuk kemudian mengikrarkan diri menjadi seorang Muslim. Kita doakan semoga beliau bisa istiqomah. Baik, Bang, ikuti saya ya dalam bahasa Arabnya dan bahasa Indonesianya untuk bersyahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa sini? Aduh, diulang Bang Juma. Tolong yang lain di silent dong. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, Allahu Akbar. Disaksikan di hadapan para guru, sahabat kita Tony Sutisna, ya dengan berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti beliau masuk dalam ikatan tali agama Allah, di mana Allah mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi saudara kita Tony Sutisna adalah bagian daripada kita untuk kemudian menyampaikan misi-misi yang terjadi selama ini, yaitu bagaimana menyadarkan teman-teman yang tadinya misionaris, yang tadinya mengajak kemudian orang menjadi murtad, menjadi pengikut yang tidak berdasar terhadap pengajaran para nabi.
Saya kira begitu sementara. Kebetulan saya ada tamu ini, Baik. Bang. Dibimbing dulu Baik, Bang Handi dan teman-teman. Sementara saya 5 menit. baik. Assalamualaikum. Makasih Bang Juma. Saya persilakan. Jadi sebelum ke audiens jamaah, silakan raise hand yang mau bertanya. Selamat datang saudaraku Tony Sutisna. Anda adalah saudara baru kami. Ya. Kesulitan, kebahagiaan mari kita bagi bersama. Mari kita berjuang bersama. Selamat datang. Anda adalah sepertinya bayi yang baru lahir. Dosa-dosa yang terdahulu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan yang terdahulu itu masih Anda bawa sampai detik ini. Semoga saja kertas putih bersih ini jangan sampai dikotori. Ada sesuatu berjamaah bersama kami di JCC. Itu harapan kami. Baik. Ya, untuk raisen pertama Dr. Husaimah dari Palu, Sulawesi Selatan. Silakan dokter. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada saudaraku. Innamal muslimuna ihwatun fa aslihun baina hawaikum. Sesungguhnya muslim itu bersaudara, saudaraku. Jadi ibarat satu tubuh, kalau tubuh yang satu sakit, maka sakit seluruh tubuh. Itulah persaudaraan dalam Islam, saudaraku. Jadi saya ucapkan selamat. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita semua, sehingga memegang teguh apa yang kita yakini. Tentu saudaraku, dalam masuk Islam, setapak demi setapak harus belajar, karena dalam konsep Islam, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Sehingga saya mohon supaya nanti step by step mempelajari, sehingga insya Allah nanti juga bisa memahami Islam. Itu aja. Saya mohon juga kami didoakan saudaraku, kalau saudaraku sekarang dalam posisi fitrah suci di mata Allah Subhanahu wa taala, kami mohon doanya supaya umat Islam senantiasa istiqomah semua untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Bung Handi, terima kasih. Selamat saudaraku Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Bang Wan tadi. Silakan. Lagi di anu nih, nanti aja nih. Baik, yang lain ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya bertanya lagi. Bang, apa sih maksud dulu misionaris itu? Tujuannya seperti ingin memurtadkan orang. Bang, ada iming-iming nggak sih? Atau ada perintah nggak sih gitu? Gimana kira-kira Pak dulu itu? Kalau perintahnya ya perintah dari gereja aja, Pak. Kalau perintahnya. Iya. Bisa deketin mic-nya ke atas, Bang. Ya. Itu perintah dari para gembalanya aja, Bang, gitu loh. Iya. Untuk Jadi dulu, merangkut umatnya gitu aja, gitu. Ya, jadi dulu Abang aktif di gereja ya, Bang. Aktif di gereja, gitu. Aktif di gereja. Saya khotbah di semua gereja, Bang, gitu. Jadi Abang termasuk udah jadi pendeta dong kalau gitu? Pada saat itu PDP ya, pendeta pembantu ya, Bang ya. Oh, pendeta pembantu, baik. Iya. Ya. Terus kemudian berapa tahun Bang belajar terus kemudian menghubungi Bang Juma? Saya belajar dari Bang Juma hampir seminggu yang lalu lah, Bang ya. Oh, baru seminggu Bang. Iya, baru seminggu yang lalu lah, Bang, gitu. Jadi Abang terinspirasi videonya Bang Juma dan yang lain-lain itu, bagaimana cara bisa ketemu nomornya gitu ya, Bang? Betul, gitu. Itulah saya pikir mujizat lah bagi saya, Bang ya. Gitu. Iya. Mujizat kalau bagi saya gitu. Yang lebih penting itu bagaimana cara saya bisa bertemu dengan Bang Juma ini ya, saya bilang itu. Ya. Begitu. Dan Allah memang bukakan ya itulah kebetulan sekali. Iya. Waktu itu lagi ada dengan abang siapa yang dari timur itu, Naten kalau nggak salah. Dinaikkan sedikit, ya. Ya, Naten baru saya rekam itu bahasa nomor WA gitu. Karena Bang Naten yang memberikan nomor itu ke Bang Juma,
Saya ambil nomor itu lalu saya tanyakan ke beliau gitu. Boleh Abang Andri tanyakanlah ke Abang Andri. Iya, baik. Gitu. Jadi Abang perlahan-lahan mendapat hidayah. Hidayah itu datang. Tidak semua orang loh dapat kebahagiaan seperti yang abang alami hari ini gitu. Betul. Ya, itu intinya. Terus kemudian apa yang memotivasi abang dengan perdebatan dengan Zulkifli M. Abbas itu? Apa kira-kira yang paling penting di sana sehingga abang tertarik untuk bertemu dengan beliau? Silakan. Yang membuat saya tertarik itu di dua sisi gitu. Secara akal, Abang, itu akal sehat dulu aja lah kita berbicara ya. Bukan dengan apa tuh dogma, bukan dengan imani ajaran. saja. Imani saja, bukan begitu. Tapi dengan akal sehat dulu aja. Karena manusia ini kan didasari dengan akal sehat ya, akal. Pokoknya itu akal dan sehatnya itu bisa kita cabangkan menjadi dua, sehat dan tidak sehat kan begitu. Nah, secara saya mengambil akal sehatnya dulu. Akal sehatnya, oh benar juga ya, saya bilang gitu. Tidak mungkin manusia itu menjadi Tuhan atau Tuhan merujuk menjadi manusia, itu tidak mungkin. Gitu. Oke, intinya di sana ya Bang ya. Intinya di sana. Tapi mohon karena di dalam dunia ini Bang ya, karena di dalam dunia ini cuma Paulus yang menyatakan dirinya itu Tuhan itu, yang menyatakan ke situ Tuhan cuman Paulus, atau kalau disebut dalam orang Kristen itu Bapak Gereja ya Paulus. Tapi bagaimana dengan Bapak Yohanes? Bagaimana dengan Bapak Yakobus? Bagaimana dengan Bapak Petrus? Bagaimana dengan Bapak Filipus? Mereka kok bapak-bapak ini tidak menyatakan gitu loh. Ya, baik. Tidak menyatakan atau mentahbiskan, mengangkat Yesus Kristus menjadi Tuhan. Gitu loh. Tapi harapan kami Bang, setelah Anda menjadi saudara kami seorang Muslim, mohon kiranya jangan sampai menceritakan kejelekan agama lama Abang. Itu nggak bagus juga. Oh tidak, Bang. Ya Bang ya. Kalau itu harapan kami. Itu kurang sehat namanya. Iya betul. Disebut akal tidak sehat lah begitu ya. Iya baik. Kita ambil jalan positifnya saja. Alhamdulillah. Kalau sekarang saya udah terima tobatnya, karena saya bertanya Bang, apakah saya akan diterima tobat saya? Abang cuma bilang, insya Allah diterima. Ya Alhamdulillah. Kalau begitu saya yakin, kalau hari ini saya sudah diterima tobat saya gitu Bang. Ya. Baik Bang, saya sebelum lanjut masih banyak pertanyaan, tapi jamaah ada yang resen. Silakan Pak Darman Andi, mohon singkat pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hakikatnya muslim bersaudara ya, masya Allah. Bapak lah salah satunya yang Allah beritakan di Al-Quran, Allah yahdi man yasha, Allah memberi hidayah petunjuk bagi siapa saja yang kehendaki. Bapak itu ibaratkan orang yang terlahir dari terdahulu. Ya, kami ini pun lahir sejak Islam belum tentu semurni sesuci Bapak ya. Nambahkan sedikit Pak ya, sebagai bukan berarti saya lebih mungkin lebih dengan Ustaz dan yang bersangkutan di sini lebih mengetahui kepada saya. Cuma saya mengingatkan aja saudaraku bahwa Islam itu agama itu apa sih? Sehingga dalil mengatakan ad-dinu ma'rifatullah, artinya agama itu apa? Agama itu ada dua pilar Pak ya. Yang mana itu pertama iman dan Islam. Nah setelah kita beriman kepada Allah, ada beberapa rukun iman yang diimani, tentu ada suatu ucapan diucapkan cuma bukan di mulut, tetapi betul-betul diyakini di hati. Nah, dua rukun untuk mengimplementasikan ketakwaan kita kepada Allah itu menjalankan rukun Islam kelima. Karena semua makhluk Allah, semua makhluk sama di sisi Allah. Artinya manusia ini semua sama di sisi Allah. Yang membedakan ketakwaan. Itu aja saudaraku. Mudah-mudahan kita semua diberi ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai aja kita menghadap Sang Khalik, Sang Ilahi. Amin. Ya, saudaraku, ini kesempatan di sini. Suaranya putus-putus Pak Darman.
dan lain-lain dengan ustaz-ustazku di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk raisan berikutnya Pak Indra Mose, kalau bisa jangan diceramahin dulu. Backgroundnya aja ditanyain dulu. Silakan Pak Indra. Ya, saya belakangan, saya paling terakhir angkat tangan. Sesuai Oke, urutan aja. oke, Pak AL, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat saja ya, saya cuma ingin tahu dan memahami lebih lanjut gitu. Seperti apa sih pemahaman Pak Tony ini sebelum mengenal Islam dan setelah mengenal Islam melalui diskusi Gurunda Zuma ataupun berkomunikasi dengan Gurunda Zuma? Mungkin seperti itu. Baik. Saya mengenal Gurunda Zuma baru tadi malam. Baru tadi malam sekitar pukul 9 malam ya kalau nggak salah, atau jam 8 malam kurang lebih begitu. Karena saya baru mendengar bahasa dakwahnya Ustadz Zuma ini dengan Bang Naten sekitar pukul 7. Nah, begitu ada bahasa WA dari Bang Naten memberikan nomor WA Bang Naten ke Bang Zuma. Saya tangkap itu WA-nya gitu loh. Saya tangkap, baru saya minta ke Bang Naten itu, yang orang mana, orang timur kalau mana itu. Kalau Pak Ustadz Zuma itu nomornya ada nggak Bang? Oh ada katanya gitu. Ada, saya kasih. Kalau boleh minta boleh. Dia langsung kirim aja dan saya langsung menyampaikan salam saja. Saya aja ke Bang Zuma. Gitu. Dan beliau membalas WA saya. Gitu. Dan akhirnya saya dibimbing bagaimana kalau kita berbicara Zoom. Saya juga nggak tahu Zoom itu bagaimana. Saya bilang gitu kan. Akhirnya beliau bimbing saya ya sampai sekarang gitu Bang. Cuman begitu aja Bang. Begini Pak, poin saya itu adalah seperti apa pemahaman Bapak sebelum mengenal Islam dan saat Bapak sudah sedikit atau lebih banyak mengenal Islam seperti itu. Maksudnya ada proses nggak Bang? Kan tidak serta-merta mendapat hidayah apa belajar Islam dulu seperti apa? Silakan. Begini, kalau saya mendengar banyak para ustadz berbicara itu, Yesus itu adalah manusia. Cuman sebatas itu doang gitu loh. Cuman sebatas begitu aja, dan itu di telinga saya tidak terlalu masuk ke dalam Bang ya. Beda kalau seperti Bang Zuma ya yang dikaruniai bahasa dengan penjelasan secara detail gitu loh. Nah itu aja yang membuat saya tersentuhnya itu begitu. Kalau para ustadz, para kiai yang di sini lah katakanlah, oh Yesus itu adalah manusia gitu loh. Ya, semua juga tahu itu manusia gitu loh. Masa binatang sebenarnya gitu. Tapi kan tidak ada yang menyentuh ke dalam hati Bang gitu loh. Itu bahasanya tidak bisa menjelaskan secara dalam gitu loh. Detail gitu. Kalau orang cuma berbicara berteriak itu manusia biasa. Hamba Tuhan yang diberkati ya, saya juga tahu. Artinya Bang Zuma menjelaskan bahwa Yesus itu adalah utusan, berikut penjabarannya secara terperinci, mudah dimengerti dan masuk akal gitu ya Bang ya? Begitu Bang, jelasnya ya, begitu. Kira-kira begitu ya. Dan itu tersentuh ke dalam hati Bang gitu. Ya. Sehingga akal saya bisa menerima, akal sehat saya terbuka gitu loh. Kan akalnya kan dua cabang, akal sehat dan akal tidak sehat Bang gitu. Iya. Nah akal sehat inilah yang terbuka bagi saya gitu. Oh benar ternyata yang dibicarakan ini benar gitu loh. Ya. Baik. Begitu Bang kurang lebihnya. Ya. Cukup ya Pak AL. Sekarang ke Bang Indra Mose. Bang Indra, kalau belum Mbak Indra siap, Pak Bayu silakan Pak Bayu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, sedikit pertanyaan singkat. Sebelum Bapak memutuskan pagi hari ini menjadi seorang Muslim, apakah sebelumnya sudah ada keinginan tersirat ataupun bagaimana? Maksud saya sebelum pagi ini, apakah seminggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, Bapak sudah keinginan menjadi seorang Muslim? Apakah baru tadi malam? Itu yang pertama. Yang kedua, satu-satu dulu aja, satu-satu biar enggak ini. Itu aja dulu, nomor 1. Oke.
Ya itu dulu. Oke, itu aja Bang Andi, pertanyaan saya singkat. Nanti Terima yang kedua kasih. simpan dulu, yang kedua simpan. Yang pertama dijawab dulu, silakan Bang. Oh ya. Baik. Yang pertama saya jawab itu sekitar 1 minggu atau 2 minggu yang lalu, Bang ya. Saya sering mendengarkan dakwah-dakwah Bang di YouTube gitu aja. Nah, itu membangkitkan hati, membuka alam pikiran saya untuk menerima kebenaran itu sendiri gitu loh. Dan akal sehat saya itu terbuka. Selama ini kan akal sehat kita kan tidak terbuka, tertutup bayangnya gitu. Tertutup, tidak mau menerima gitu. Tapi kan penjelasan secara detail ini membuat akal sehat saya terbuka begitu aja gitu. Oke. Itu Bang. Baik. Yang kedua Pak Bayu silakan. Oke, saya lanjutin yang kedua. Bapak sudah jadi muslim pagi ini. Apakah itu betul-betul murni dari hati nurani Bapak karena Bapak menggunakan akal pikiran yang terbuka, ataupun maaf dalam tanda kutip ada yang memaksa, ada yang bisikin, ada yang merayu, baik di pihak manapun. Itu aja Pak. Terima kasih Bang Andi, terima kasih atas kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang merayu nggak nih? Ada yang mengiming-iming nggak nih? Silakan Bang. Tidak ada Bang. Tidak ada, murni itu semua dari hasil saya mendengarkan dakwah saja gitu loh. Tidak ada konsep-konsep seperti itu, tidak ada gitu. Murni itu semua dakwah gitu, hasil dakwah itu aja. Mantap, murni, tidak ada rayuan gombal dan rayuan berupa harta, tahta dan perempuan, nggak ada ya Bang? Tidak ada Bang. Nggak ada. Baik, makasih. Pak Indra mau saya silakan. Pak Indra. Siap. Ya. Lagi makan juga. Pak siapa nih? Pak Tony ya? Pak Tony, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum bisa menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Tony. Jadi sebenarnya hidayah itu bukan di kepala, bukan di otak, bukan di pikiran, tapi hidayah itu di hati. Makanya Allah menyindir dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun, kepada orang-orang yang kafir. Di dalam hatinya itu ada penyakit. Jadi kalau mau dibilang setiap orang kafir yang mendengarkan ceramah dari orang Islam itu bukan cuma Pak Tony, banyak. Tetapi yang mendapatkan hidayah itu enggak semuanya dapat. Karena apa? Karena hatinya tertutup. Bahkan kalau mau dibilang lawan-lawan debat kami itu tahu sebenarnya masuk di dalam otak, tapi hatinya ada penyakit gitu. Nah, jadi orang yang mu'alaf itu ada dalilnya juga. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Faman kana hijratuhu ila dunia, yang pindahnya kepada Islam itu karena kepada dunia, maksudnya mungkin diiming-imingi oleh harta seperti tadi ya disebutkan oleh teman tadi, ini dalilnya di sini. Au ila imroati yang kihua, atau kepada perempuan yang ingin dinikahi. Maksudnya apa? Orang-orang yang masuk Islam hanya karena ingin menikahi wanita Islam. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya atau masuk Islamnya atau mu'alafnya dihitung daripada niat hijrahnya. Nah, tadi sudah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian kepada Pak Tony bahwa hijrahnya karena apa? Ada iming-imingan atau mau menikah? Ternyata kedua-duanya tidak. Ya insya Allah berarti Pak Tony memang benar-benar hijrahnya ila dinul Islam, kepada Islam. Atau dalam riwayat yang lain, masih dalam Bukhari juga, faman kana hijratuhu ilallah, siapa yang pindahnya karena Allah, au ila wa Rasulullah, dan juga kepada Rasulnya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah Mas Tony hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang mu'alaf itu punya ada keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang Islam lainnya, yaitu apa? Ketika dia mu'alaf, maka dosa-dosanya di masa lalu ya, dari mulai dia balik, maksudnya berakal, bisa membedakan yang benar dengan yang salah,
sampai sekarang beliau Pak Tony ini berikrar dengan syahadat ini sudah dihapus semua keburukan sudah dihapus oleh Allah, tetapi semua amal baiknya tidak dihapus. Inilah kelebihan orang mu'alaf. Jadi kalau dulu Pak Tony misalkan pernah bantu ya, ada orang bannya bocor di jalan, Pak Tony bantu dorong atau bantu kasih uang tambal ban atau mungkin ngasih makan kepada tetangga, itu tidak dihapus oleh Allah. Anda akan dapatkan balasannya nanti baik di dunia dan di akhirat. Tetapi semua keburukan yang Anda lakukan sebelum masuk Islam itu Allah hapus. Inilah kelebihannya. Dan mudah-mudahan istiqomah, dan jangan lupa jangan cuma masuk Islam saja habis itu udah lepas. Tapi setelah masuk Islam ini, karena kita tidak tahu umur kita ini berapa, orang itu mati itu ada yang muda, ada sedang, ada tua baru mati, kita nggak tahu. Maka manfaatkan sisa usia ini untuk belajar agama. Itu Pak Tony, kurang lebihnya begitu sedikit dari saya. Semoga Allah selalu menjaga kita semua kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling penting Bang sekarang diurus administrasinya Bang. Karena udah banyak yang terjadi, itu pernah terjadi di Bogor itu. Saudara kita sudah lama mualaf, administrasinya lupa diurus, keluarganya mengambil, hampir dimakamkan secara Kristen. Itu yang penting Bang, administrasi Bang. Kalau mengalami kesulitan, Abang calling kami bisa bantu untuk itu. Itu yang penting itu dulu Bang. Terus ini ada pertanyaan nih dari temen bahwa Bang, bagaimana sih waktu Abang masih di Kristen itu, pandangan Anda terhadap umat Islam seperti apa Bang? Silakan Bang. Yang intinya mah ya harus dimasukin aja Bang. Bisa deketin mic-nya Bang dikit naik. Ya, yang pentingnya mah dikristenkan aja gitu Bang. Gitu. Enggak ada rasa kebencian gitu Bang? Kalau ada rasa kebencian secara manusiawi saya pribadi tidak Bang gitu. Tapi maksudnya adalah pengen mengkristenkan saja yang dalam pengertian bahwa itu salah begitu Bang. Maksudnya waktu itu Anda mengatakan Islam salah, Kristen yang benar. Jadi Anda berupaya meluruskan Islam gitu ya untuk masuk Kristen gitu. Betul, itu aja. Itu namanya misionaris Bang. Iya, itu misionaris ya. Ya. Baik. Ya pertanyaan sudah dijawab ya teman-teman. Yang kedua administrasi. Yang lain silakan, ada yang mau bertanya lagi? Jamaah silakan. Sebelum kembali ke Bang Juma. Pertanyaan terakhir dari saya Bang. Ada apa harapan Abang? Apa yang Abang mau sampaikan? Karena di luar sana masih ribuan bahkan jutaan orang seperti Abang. Tapi dia nggak tahu jalan masuknya seperti apa. Bagaimana Bang? Di luar sana banyak yang seperti Abang Pak Tony ini mempelajari Islam, tapi dia belum dapat pintu masuknya, ketemu Bang Juma, ketemu kita di sini begitu. Apa harapan Abang bagi orang-orang yang terbuka wawasan berpikirnya, dogmanya sudah hilang, tapi dia nggak tahu jalannya kemana? Apa harapan Abang buat mereka di luar sana? Silakan Bang. Ya harapan saya. Kalau secara saya penjelasan secara detail saya belum bisa menjelaskan itu semua Bang ya. Ya. Karena cara harapannya saya belum bisa menjelaskan. Cuman yang terpenting mungkin di dalam YouTube itu di channel itu mungkin cantumkan salah satu seperti saya lah WA gitu. Oh nomor telepon ya. Baik. Iya begitu. Karena saya kan dapat itu kan dari WA Bang. Iya baik. Baik, makasih Bang. Jadi ada lagi nih identitas. Terus kedua nih terakhir bahwa ya tetap Abang sudah menikah ya Bang ya, ada pertanyaan nih, sorry. Udah Bang, udah. Ya, tentu menikah ala Kristen dulu ya Bang ya. Di gereja ya. Kurangnya. Ya kalau nggak bisa dijawab nggak apa-apa. Nanti Bang Juma yang jelaskan. Bang Juma udah siap kembali tanya jawabnya sama Pak Tony? Bang Juma. Iya insya Allah. Ini lagi cek juga dengan calon mu'alaf yang lain. Ada juga yang mau bersyahadat, minta dibimbing sedikit, kemudian bersyahadat. Hari ini juga ada yang bersyahadat, ibu-ibu dari teman Arimatea minta saya hadir, tapi saya usahakan.
Insya Allah kedepannya akan semakin banyak orang yang ingin bersyahadat. Jadi hari ini 2 yang kita syahadatkan ya, ada yang langsung kopi Delta, ada yang melalui Zoom. Masya Allah. Oke, sangat menarik apa yang Abang kita sampaikan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa nasihat-nasihat yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita yang ada di sini dan juga pertanyaan-pertanyaan itu bukan semata-mata karena meragukan keseriusan Abang, tapi juga untuk kemudian Abang bisa memahami bahwa kami umat Islam itu, kita umat Islam ini adalah senantiasa bersaudara. Ketika Abang nanti punya masalah, ada sesuatu yang ingin diselesaikan, boleh sampaikan kepada kami, apapun masalah itu. Mengenai keyakinan, mengenai rumah tangga, kami siap untuk menjadi sahabat untuk saling berbagi, gitu ya Bang. Abang daerah di Bandung atau di mana ini? Ini di Tasikmalaya, Bang. Tasikmalaya. Oh ya, Masya Allah. Iya, ya, syukurlah. Artinya Anda masih ada di Indonesia. Kirain sudah luar negeri lagi. Yang live ya? Oh, jam 2 ya. Iya, mungkin ada sesuatu yang pesan-pesan sebelum kita tutup sesi ini, karena nanti ke depannya Bang Tony saya harapkan antum sering masuk untuk kita kajian-kajian di sini. Di sini ada kelas Iqra, membahas tentang Al-Quran, bahas tentang akidah, dan seterusnya. Mungkin ada pesan-pesannya, Bang? Saya pikir cukup aja, Bang, begitu. Oke. Ini ada Akhi Sugi, mungkin ada sesuatu yang disampaikan, Akhi? Ya, betul. Akhi Sugi, Bunda Ripa. Bunda Ripa. Ini saudara kita nih baru aja bersahadat. Masih dalam perjalanan nih, Bang. Apa, Akhi? Oh, perjalanan. Jadi beliau ini baru saja bersahadat. Beberapa menit yang lalu. Siapa Pak Sutisna? Pak Tony Sutisna ini baru saja bersahadat. Allahu Akbar. Beliau bersahadat karena mendengarkan terutama YouTube-nya atau diskusinya Zulkifli M. Abbas. Zulkifli M. Abbas itu Kainama juga menerangkan Yesus utusan secara terperinci. Beliau mempelajari itu baru seminggu gitu loh. Kemudian mencari nomornya, alhamdulillah ketemu. Kira-kira begitu ya Pak Tony ya? Betul sekali begitu, Pak. Beliau adalah mantan misionaris. Ya, menurut beliau tadi mengatakan bahwa udah ratusan umat Islam yang dia murtadkan gitu. Nah sekarang ini Bang, mohon kiranya Abang kalau bisa memberikan statement dikit. Mungkin ada rasa penyesalan atau ada statement mengajak kembali kepada orang-orang yang telah Anda murtadkan itu gitu loh. Ada statement Bang, silakan Bang. Saya sudah sampaikan ke Bang Juma, aduh Bang, dosa sekali berarti saya ya, saya bilang begitu ya. Dosa besar saya berarti, sehingga saya mentahbiskan, wah mungkin bukan mengampuni kalau begitu. Dekat ke minyak naik banyak. Saya sudah sampaikan ke Bang Juma via WA hal itu Bang gitu. Oke. Baik, udah disampaikan artinya udah disampaikan secara privat ke Bang Juma, tidak ingin dipublish gitu sih. Betul. Kira-kira. Dan jelas selamat datang saudaraku, mari kita bersatu berjamaah bersama. Ya, itu aja sih dari harapan kami. Sering-sering masuk di sini. Kalau sekiranya Anda punya keilmuan tentang Bible, di sini boleh berdiskusi lintas agama, gitu Bang. Baik. Ya. Ada yang lain silakan. Bang Andi izin. Iya, silakan. Infak sodako, publish atau tidak? Mengingatkan aja. Itu nanti intern. Nanti intern itu. Ya Bang Andi ya. Pak Juma bisa merespon ini secara organisasi, secara yayasan aja. Nanti menghubungi Bang Juma. Hal demikian. Karena kita nggak boleh cengeng lah. Ya Bang Juma ya. Iya. Ya. Nggak boleh manja, nggak boleh cengeng. Masuk Islam itu harus menerima konsekuensinya. Gitu. Ibaratkan Nabi Adam yang pertama kali menginjakkan kaki ke bumi,
jangankan jangankan hal-hal yang kita rasakan sekarang, PLN pun belum ada waktu itu. Tapi Nabi ada alaihissalam bahagia, dia makhluk pertama yang dicipta kemudian, tapi alhamdulillah kembali kepada Allah dengan kemurnian akidah yang benar. Jadi hal-hal yang terkait dengan seperti yang saya pertanyakan tadi di awal, apakah sahabat saya begitu merasakan indahnya menjadi seorang misionaris, sudah dipeluk oleh duniawi, kemudian mau menanggalkan semua itu menuju kepada kehidupan menjadi seorang muslim, di mana-mana semua aspek kehidupan harus berserah diri kepada Allah. Ada ketundukan kita kepada Allah. Kita melihat bagaimana seorang murtadin di luar sana, rata-rata mereka murtad itu dikarenakan karena ogah untuk sujud menyembah kepada Tuhannya. Mereka susah untuk kemudian sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit sholat. Sementara makan aja susah. Sehingga mereka berpikir, ada baiknya saya menjadi pengikut Kristen aja. Nah, saya rasa kalau yang kayak begini, Bang Tony Sutisna itu hafal sudah. Yang kayak begitu. Karena itu adalah merupakan bagian agenda, bagian daripada agenda beliau, terus kemudian kisi-kisi dalam trik yang digunakan juga itu adalah bagian daripada itu. Kira begitu harapan saya, Bang Tony, selalulah dekat dengan orang-orang yang selalu cenderung kepada agama Allah, dan perbanyak untuk ibadah di masjid, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang taat. Dan sekali lagi, link Zoom yang saya kasih itu adalah sebagai harta, sebagai senjata antum untuk kemudian Anda mau belajar agama, Zoom itu. Anda mau belajar kristologi, Zoom itu. Anda ingin bertanya sesuatu tentang Islam, Zoom itu. Jadi selalu kembali kepada Zoom yang saya kasih. Anda akan masuk ke tempat yang benar. Anda mau berdialog dengan seorang pendeta, Zoom itu ingat. Anda ingin belajar mengkaji tentang ayat-ayat suci Al-Quran, ingat Zoom itu. Itu adalah sebuah hadiah dari saya sebagai saudara. Saya kira begitu dari saya, Bang Handi. Terima kasih, Bang Tony. Dulu Bang Juma, jangan disudahi dulu. Saya minta Bang Juma. Saya mau ngucapin selamat dong. Boleh dong? Ya. Boleh, silakan Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutisna. Ya, saya sebagai seorang Muslim, juga sebagai seorang benteng umat ya, saya turut mengucapkan selamat datang di dunia orang waras. Ya, karena hanya orang-orang yang berotak sehat, berakal sehat yang bisa menerima Islam. Kalau tidak berakal sehat, tidak bisa menerima Islam. Ya, coba Anda bayangkan ketika Anda masih Kristen, ya ibadah seminggu sekali, genjerang-genjering di gereja seminggu sekali, pahalanya surga. Apa enggak enak tuh? Nah, sementara di Islam susah payah, bangun pagi, kedinginan, harus sholat subuh, belum lagi kalau puasa kita kelaparan. Ya, kok mau orang seperti itu? Apa yang menyebabkan kita mau seperti itu? Karena kita berakal sehat. Tidak mungkin kita menjadi penyembah tukang kayu, tapi kita ingin menyembah tukang bikin dunia. Tukang kayu mah kerdil. Sembah yang tukang bikin dunia, itu baru otaknya sehat. Ya, hanya dengan di Islam lah keselamatan yang nyata. Ya, bukan seperti beli bonbon di warung, mudah sekali dapat surga. Tidak semudah itu. Ya, di Islam ada syarat-syarat yang harus dijalankan supaya bisa mendapatkan surga. Tidak bisa dengan cara gratis. Yang penting kamu percaya Yesus disalib, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga lalu kamu selamat. Nggak ada ajaran seperti itu. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Justru yang diajarkan Yesus supaya kamu mendapatkan surga harus dengan cara perbuatan baik, menjalankan segala perintah Tuhan. Lukas 18 ayat 18 ya. Ataupun dalam Matius 7 ayat 21. Maka dari itu, selamat Bang. Semoga hidayah kekal pada diri Anda dan siap-siap menghadapi cobaan. Jadi orang Islam bukan pecundang, orang Islam adalah pejuang. Ya, itu saja pesan saya. Selamat datang di dunia kebenaran. Allahu Akbar. Terima kasih. Allahu Akbar. Makasih. Jadi Pak Tony, ini adalah salam akal sehat, Sugi Kristologi, Menara Kembar Bang Juma. Saya juga ada di sini karena beliau berdua ini. Suaranya enggak kedengaran? Ya.
Ada, saya mute tadi karena agak berisik karena ini Pak Suki lagi bicara gitu ya. Saya beri kesempatan lagi, ada 2 raise hand ini. Suara dari Bang Tony yang termute. Iya termute, biar nanti kalau giliran menjawab kita suruh buka. Ya, Akidah channel dulu, baru Pak Bonar. Simple ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu wabarakatuh. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita mendapatkan saudara baru. Semoga Bang Tony istiqomah dan kekal menjadi seorang muslim dan bisa menjadi pengingat bagi para misionaris di luaran sana yang setiap hari berusaha untuk menghancurkan Islam. Dan semoga gambaran Bang Tony ini yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mewaraskan mereka-mereka yang sekarang sedang akalnya. Itu saja Bang Hadi Sedepet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Bonar Marasi, mualaf juga kita ini, beliau mualaf sangat sederhana, cuci motor, dicengin sama teman kuliahnya, enak kamu Tuhanmu 3, mati 1 masih ada 2. Nah, ini membuat juga Pak Bonar jadi mualaf nih. Silakan Pak Bonar Marasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih ya kesempatannya. Yang pertama begini ya. Jadi alhamdulillah Bang Tony Sutisna sudah kembali ke Islam. Itu butuh perjuangan besar, butuh kerendahan hati, butuh orang-orang yang memang bersengaja mencari kebenaran, bukan kebenaran. Yang kedua, saya yakin Bang Juma sudah menyampaikan bahwa ketika kita Islam itu justru kita lebih dekat ke ajaran Yesus ya. Nah, saya yakin itu sudah disampaikan oleh Bang Juma, tapi saya ingin sekali lagi menyampaikan, Yesus pernah menyampaikan bahwa ada yang namanya hukum terutama, Bang Tony. Nah, ketika saya Islam, ketika Bang Tony Islam, maka kemudian kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Esa, maka kita bilang la ilaha illallah. Yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akalmu, dengan segenap kekuatanmu. Maksudnya kita mengikuti aturan dari Allah, tidak membatalkan apapun yang dari Allah. Tidak seperti ketika kita Kristen mengimani bahwa hukum Taurat itu batal supaya Tuhannya bisa jadi 3 gitu. Lalu kemudian yang ketiga, Bang Juma juga pasti menyampaikan bahwa ketika kita jadi Islam, kita menjadikan kasih sesama sebagai syarat dan sebagai kewajiban untuk masuk surga. Kita jadi agama kasih yang sejati, dan kemudian kita juga mengasihi sesama sebagai wujud syukur atas iman kita itu. Jadi tanpa bermaksud mengulangi apa yang disampaikan oleh Bang Juma, saya hanya menyebut sekali lagi bahwa ketika Bang Tony Sutisna itu adalah Islam, maka sejatinya Bang Tony Sutisna itu sudah sangat dekat dengan ajaran yang disampaikan, yaitu ajaran hukum, terutama hukum tertinggi yang disampaikan oleh Yesus itu. Saya kira ini luar biasa, matur nuwun. Dan terakhir saya minta tolong Bang Tony Sutisna, saya juga masih punya orang tua yang Kristen gitu. Saya minta tolong didoakan supaya seluruh orang tua para mualaf, semua saudara-saudara para mualaf itu dapat diberi hidayah itu. Amin. Terima kasih, Bang. Amin. Oke, terima kasih. Terakhir nih Mas Dion, atau silakan Mas Dion. Ya Bang. Ya, ada yang mau ditanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma sedikit doang nih buat Bang Tony, tetap semangat ya, biar saya juga nggak kendor untuk menyebarkan semua siaran-siarannya channel-channelnya Muslim agar lebih banyak lagi saudara-saudara kita tersadarkan gitu. Kebetulan saya dapat WA dari teman cewek, ya kan, dia Kristen, dia Protestan. Dan dia barusan aja baru bertanya sama saya, ya kan, apa yang kamu sebar ini, maksudnya apa? Terus saya bilang, ya nanti kamu lihat saja, nanti kamu akan tahu. Dan saya bukan orang pendebat loh, katanya. Saya tidak berbicara untuk mengajak kamu untuk berdebat atau gimana. Dan kamu akan tahu yang sebenarnya dan agama apa yang benar. Dan ini nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, tapi tentang kebenaran. Gitu. Saya bilang ke dia, Oke, saya akan coba lihat beberapa video ini. Tapi
bukan untuk mengajak berdebat saya kan, enggak, saya bilang begitu. Ya, mudah-mudahan aja beliau tersadarkan seperti Pak Tony dan kembali ke jalan yang benar itu aja. Makasih banyak buat semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sony, ada yang mau disampaikan? Udah Sony. Oke, makasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, Kang Tony Sutisna. Kang Tony. Nampi Pak, nampi. Kang Tony sekarang sudah menjadi saudara kita, yang pasti saudara umat Muslim sedunia. Artinya di saat Kang Tony sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, inilah menandakan kita ini keluarga besar kaum muslimin, umatnya Rasulullah, dan kita sudah bersaudara. Ya, persoalan-persoalan Kang Tony itu juga persoalan-persoalan kita semua. Saya jujur, Bang Andi, saya cemburu dengan Gurunda Juma. Kenapa saya bilang cemburu? Ya, karena Gurunda Juma sudah banyak membawa saudara-saudara kita yang non-muslim itu menjadi muslim. Inilah indahnya agama kita, agama Islam, dengan cara menyampaikan kebenaran, ya, yang non-muslim itu menjadi tertarik untuk mempelajari Islam. Karena di agama kita itu memang tidak boleh memaksa seseorang itu untuk meluk agama Islam, itu tidak boleh. Dan ini telah dilakukan oleh para guru-guru kita, sehingga banyak membawa saudara-saudara kita ini ke jalan kebenaran. Sekali lagi, saya secara pribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Gurunda Zuma. Ini mungkin cambuk kita juga, ya, cara menyampaikan, ternyata cara menyampaikan sesuatu itu dengan pendekatan hati sehingga orang tertarik untuk mempelajari agama kita. Dan ini telah dibuktikan oleh para guru kita, yang mudah-mudahan dengan kehadiran Kang Tony Sutisna menjadi bagian dari keluarga besar JCC untuk bersama-sama kita berdakwah di sini. Artinya Kang Tony jadilah singanya Allah, jadilah pedangnya Allah untuk membawa kebenaran bagi hamba-hamba Allah yang belum menemukan agama yang sebenarnya. Demikian, sekali lagi selamat datang saudaraku. Kita tetap bersaudara, apapun kesusahan Kang Tony itu kesusahan kita semua. Demikian Bang Andi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke Bang Joma. Tausiah sedikit, apa sih kalau menjadi mualaf itu, apa sih yang harus disiapkan, kemudian langsung ditutup. Silakan Bang Joma. Ya, baik Bang Handi. Jadi seperti yang saya bahasakan tadi, bahwa ketika sahabat itu sudah masuk dalam bagian umat Islam, maka tanggung jawab kita kemudian adalah sujud hanya menyembah kepada Allah. Ya. Di mana keberadaan kita di atas muka bumi ini ya tidak lain dan tidak bukan hanya menyembah kepada Allah saja dalam semua aspek. Apapun yang kita lakukan selalu disandarkan kepada Allah. Itulah Islam. Jadi Islam itu adalah SOP, standar kerja, aturan mainnya. Kemudian yang mentaati aturan main itulah yang kemudian disebut seorang Muslim. Nah, sebagai seorang Muslim, ya sekali lagi saya ingatkan, yuk mari kita mendekatkan diri kepada orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang peduli dengan agama ini. Lalu kemudian ketika ada masalah di dalam kehidupan bangsa ini, ya silakan sharing di kita di Zoom ini. Di sini ada Zoom admin yang bisa kita curhat-curhatan ya, sampai nangis-nangis kita di situ bisa, tertawa-tertawa juga bisa di sana, saling menghinabur juga ada di situ. Saling menguatkan kita. Jadi apapun masalah sahabat saya ini, Bang Tony, yuk ceritakan ke kita pengalaman-pengalamannya, terus masalah terkait dengan kendala-kendala yang kemudian dihadapi setelah menjadi Muslim gitu. Ya silakan aja kita cerita, kita sharing di sini. Minimal dengan kita bersilaturahmi, ya segala beban yang kemudian Allah berikan sebagai ujian itu bisa diringankan. Saya kira begitu para sahabat. Boleh kita membahas yang tadi, Bang? Yang mana tuh? Yang tadi ada
Yang awal, yang awal. Habis ini kita tutup dulu ini, nanti intern itu Iya, boleh, siapkan room berdua sama Bang Juma. Karena begini Bang. Ya silakan. Karena saya mengtulis tentang seseorang itu dari ayat, berdasarkan ayat ini dulu permulaannya Bang. Oh ya. Nanti saya ceritakan bagaimana pengalaman saya ya. Iya. Nanti season kedua itu Bang ya, karena ini sudah Baik, 1 jam baik. lebih. Ya. Baik. Cukup kira-kira dulu ya, saya tutup ya. Iya Bang Handi, silakan. Oke, makasih kepada semua teman-teman, terutama Dewan Suro, Amir, dan jamaah JCC dan seluruh partisipan yang sempat mendengarkan siaran ini gitu. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita sebagai umat Muslim bahwa mari kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta itu, iman Islam kita, takwa kita begitu. Jangan sampai kita kalah sama mualaf. Mari kita bersaing demi untuk mendapatkan surga di hari kelak nanti. Itu yang penting. Jangan bersaing tidak sehat. Untuk itu sekali lagi saya juga memohon kepada Pak Tony Sutisna agar tetap setelah Anda bersyahadat, mari kita selalu berjamaah. Apapun yang Anda ingin sampaikan, ada link Zoom itu 24 jam di sini. Kami bisa berdiskusi kembali dengan Anda. Apapun itu masalahnya. Baik. Ya, itu kira-kira. Terima kasih ya buat teman-teman. Kita sudahi dulu. Semoga ini menjadi motivasi. Sekali lagi menjadi motivasi buat kita semua. Terus berdakwah. Jangan sampai kendor. Karena di luar sana banyak sekali yang berusaha untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Jadikan HP kalian sebagai pedang dakwah sampai ke pelosok-pelosok yang tidak terjangkau oleh dakwah secara menyeluruh. Terima kasih, saya Handi dari JCC Pusat Ponorogo mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, informasi Ikhwan Billah. Tar dulu, ditutup dulu. Ya, dulu. Ya udah. Silakan Bang Wan. Ya, ini informasi, ini saya lagi menemani Mr. Mario di rumah sakit acara sunatan. Boleh. Mario Kasih juga Pak ini, Dokter. jadi Mario ini adalah mualaf kita dari dari Itali. Ya, sekarang stay di Jawa Timur. Beliau belum disunat waktu itu, di sini juga syahadat. Nah, beliau ini sudah mau disunat tuh. Berkat bantuan juga dari Dokter Usema karena melalui IDI, Ikatan Dokter Indonesia, akhirnya dapat dokter yang bisa sunat beliau hari ini. Mudah-mudahan. Coba ya, silakan dokter. Saudaraku. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wan, salam sama dokter di sana, teman-teman sejawat. Saya pribadi dan keluarga besar IDI mengucapkan terima kasih, dan termasuk keluarga besar JCC mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudaraku dokter di sana yang ikut membantu dalam hal sunat daripada saudara-saudara kita. Gitu Bang Wan. Ya, ucapkan terima kasih. Ini lagi dok, ada yang minta sunatnya di live enggak? Ada aja emang. Deketin mic-nya dong, deketin mic-nya. Hello Mario, how are you? Lagi tegang nih. Lagi tegang dia. Lagi tegang dia. Mau disunat. Jadi kita supaya hari ini mau disunat. Mari. Iya. Dari keluarga. Saya sebentar di kantor ini. Ya. Terima kasih Pak Mario, how are you today? Lagi nggak bisa diajak ngomong. Ora krungu dia.